pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Rizky Yudian Ragita Pratiwi. Di sini saya mendapatkan USP Sejarah, yaitu dampak penduduk Jepang. Awal mula datangnya Jepang ke Indonesia. Awal mula eksplanasi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang, menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Keadaan ini akhirnya mendorong Jepang mencari sumber minyak buminya sendiri. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang memulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Masing-masing dengan kekuatan lebih kurang 1 divisi. Pada awalnya, misi utama pendaratan Jepang adalah mencari bahan-bahan keperluan perang. Pendaratan ini nyatanya disambut dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia yang saat itu telah menaruh kebencian terhadap pihak Belanda. Tidak adanya dukungan terhadap perang gerilya yang dilakukan oleh Belanda dalam mempertahankan Pulau Jawa ikut memudahkan pendaratan tentara Jepang. Melalui Indramayu, dengan cepat Jepang berhasil merebut Palangkaraya Udara Kalijati untuk dipersiapkan sebagai pangkaan pesawat. Hingga akhirnya tanggal 9 Maret tahun 17, upacara serah terima kekuasaan dilakukan antara Jepang dan Belanda di Kalijati. Sikap Jepang pada awal kedatangannya semakin menarik simpati rakyat Indonesia, dan kemenangan Jepang atas Perang Pasifik digembor-gemborkan sebagai kemenangan bersama, yaitu kemenangan bangsa Asia. Saat tentara Jepang hendak mendarat di Indonesia, pemerintah Jepang mengeluarkan slogan-slogan India untuk orang India, Birman untuk orang Birman, Siam untuk orang Siam, Indonesia untuk orang Indonesia. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan Indonesia Sorai Dokuritsu dan membiarkan bendera Indonesia dibiarkan. Bahkan sebelum Jepang mendarat di Pulau Jawa, siaran Tokyo sering menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia. Tindakan lain yang dilakukan oleh Jepang adalah melakukan pelanggaran terhadap penggunaan bahasa Belanda. Sejak itulah bahasa Indonesia ikut berkembang dengan pesat. Dengan begitu, secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Latar belakang Jepang menduduki Indonesia. Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki India sampai Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Dampak penduduk Jepang dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, aspek politik. Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon atau pemerintahan militer Jepang adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942 mengeluarkan peraturan yang terlarut semua organisasi politik dan asosiasi bentuk pada September 8 1942 dikeluarkan UU nomor 2 Jepang mengontrol organisasi nasional seluruh. Aspek ekonomi dan sosial. Dalam kedua aspek ini, Anda akan menemukan bagaimana cara mempraktekkan eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang untuk masyarakat Indonesia. Anda dapat membandingkan
dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politik dan birokrasi. Hal ini menempatkan sistem regulasi ekonomi pemerintahan Jepang adalah sebagai berikut. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang seluruh potensi sumber daya alam dan bahan baku yang digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh perkebunan pabrik, bank, dan perusahaan sangat penting. Banyak kebohongan lahan pertanian beras sebagai akibat dari penekanan difokuskan pada kebijakan ekonomi dan industri perang. Penyebab kondisi penurunan produksi pangan dan kelaparan dan kemiskinan telah meningkat secara dramatis. Aspek kehidupan militer. Dalam aspek militer ini, Anda akan memahami bahwa tubuh militer Jepang dibuat semata-mata karena kondisi militer Jepang semakin putus asa dalam Perang Pasifik. Yang kedua, memasukkan tahun kedua pendudukan 1943, Jepang intensif untuk mendidik dan melatih para pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini karena situasi di medan perang Asia sampai Pasifik semakin mempersulit Jepang. Mulai dari sekutu pukulan di pertempuran laut dan Midway Juni 1942, sekitar Laut Koral Agustus 1942 sampai Februari 1943, kondisi itu terparah dengan jatuhnya Guadalcanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik Agustus 1943. Masa penduduk Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia. Selain itu, hampir tidak ada tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak positif dan juga membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Pada umumnya, kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Akan tetapi, tidak semua itu benar. Ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia. Dampak positif dan dampak negatif penduduk Jepang di Indonesia. 1. Dampak positif pendudukan Jepang. Tidak banyak yang diketahui tentang dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Ada juga dampak positif yang dapat disajikan meliputi: yang pertama, kebolehan Indonesia menjadi bahasa nasional komunikasi, menyebabkan Indonesia dan menempatkan dirinya sebagai bahasa nasional. Yang kedua, Jepang mendukung anti Belanda sehingga mau tidak mau mendukung semangat nasionalisme Indonesia, antara lain menolak pengaruh Belanda, misalnya mengubah nama Batavia menjadi Jakarta. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, Jepang mendekati pimpinan nasional Indonesia seperti Soekarno. Soekarno dengan harapan membantu Jepang untuk memobilisasi masyarakat Indonesia. Pengakuan Jepang menegaskan posisi pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan untuk memimpin umatnya. Di bidang ekonomi Kumiai, yaitu pembentukan koperasi ditunjukkan untuk kebaikan bersama. Mendirikan sekolah dasar sebagai 6 tahun, 9 tahun lebih muda dari yang lama, dan SLTA. Pembentukan setara masyarakat hingga tingkat paling bawah, yakni rukun tetangga, RT atau Tonarigumi. Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian, yakni line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Dibentuknya BPUPKI dan TPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan disinilah muncullah ide Pancasila. Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya. Namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang yang di kemudian hari digunakan untuk menghadapi kembalinya pemerintah kolonial Belanda.
Dalam pendidikan dikenalkan sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Dampak negatif. 1. Penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Romusa, mobilisasi rakyat Indonesia terutama warga Jawa untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak bumi demi kepentingan perang. Akibatnya berasa dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan. Krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini dikarenakan dicetakannya uang penduduk secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Kebijakan self-sufficiency atau kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebarkan polisi khusus untuk intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan. Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang. Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah sepertinya maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Dampak positif dan negatif penduduk Jepang di Indonesia. Bidang ekonomi. Dampak positif. 1. Didirikan koperasi yang bertujuan untuk kepentingan. 2. Diperkenalkan sistem baru bagi pertanian yaitu line system. Sistem ini akan memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga akan meningkatkan produksi. Dampak negatif. Yang pertama, 1. Menyusun kembali struktur ekonomi wilayah Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Yang kedua, kerja paksa. Yang ketiga, mengeksploitasi seluruh kekayaan alam di Indonesia untuk keperluan perang. Bidang budaya. Dampak positif. Yang pertama, Jepang mendirikan Keiminin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Yang kedua, pembentukan Persatuan Aktris Film Indonesia atau Persafi yang bertujuan mendorong aktris-aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Dampak negatif. Yang pertama, pemaksaan pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno atau kaisar yang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari atau Omiterashi Omi Kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.